Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 150, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Apakah Aiden Enzo gila? Kata-kata semacam ini juga bisa diucapkan. Bisakah dia membantu? Apa yang bisa dia bantu, bajingan? Marcio dan Vindes menatap Aiden Enzo dengan linglung, lalu mencibir dan berkata, Aiden Enzo, apakah Anda memiliki bagian untuk berbicara di sini? Apa maksud Anda dapat membantu? Apa yang dapat Anda lakukan sebagai pemborosan? Mata Marcio dingin. Kuharap aku bisa pergi dan menamparkan Aiden Enzo sekarang. Bocah yang dulu brengsek ini berani angkat bicara sekarang. Ini mengandalkan istrinya sebagai ketua, memamerkan kekuatannya. Hehe, bagus baginya untuk mengandalkan istrinya, dan dia masih berpura-pura agresif. Vindes sinis. Tatapan itu, menatap Vivian Low terbuka, sepertinya melihat semuanya. Vindes ini telah lama mendambakan Vivian Low, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Sekarang, ketika dia berpikir bahwa wanita seperti Vivian Low benar-benar berada di atas angin dengan mengkhianati tubuhnya, dia sangat marah dan bersemangat. Kerabat lainnya, pertemuan ini juga memandang Aiden Enzo dengan sangat mengejek, dan berkata, baik, Aiden Enzo, kamu tidak ada hubungannya di sini, duduk saja. Sungguh memalukan baginya, kakak ipar Geraldine, kamu harus menjaga Aiden Enzo ini dengan baik. Kamu memasang wajah begitu kamu memasuki pintu, kepada siapa kamu akan menunjukkannya. Ini seperti orang mati, menghadapi sarkasme dan makian dari kerabat. Hati Aiden Enzo agak dingin, dan matanya juga menunjukkan rasa dingin. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Geraldine Sol tiba-tiba berdiri. Bentak, sebuah tamparan besar terlempar, langsung mengenai wajah Aiden Enzo. Geraldine Sol mengertakkan gigi dan memarahi, Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Apakah ini tempat di mana kamu, seorang junior, berbicara? Keluar dari sini. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini jika aku mengetahuinya. Sayang sekali. Petik 2. Aiden Enzo kesal, wajahnya pucat pasi, tinjunya terkepal erat, dan dia terlihat sangat menakutkan. Geraldine Sol mengangkat alisnya, dan segera berkata, kenapa, kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku? Kamu menandatangani perjanjian itu. Pergi. Mengutuk, Geraldine Sol menunjuk ke gerbang. Kemarahan di hati Aiden Enzo sulit untuk ditenangkan, tetapi ketika dia memikirkan persetujuan itu, dia tampak melunak. Dia tidak dapat menyebabkan masalah bagi Vivian Low saat ini, dan saya tidak dapat membiarkan dia salah paham. Bagaimanapun, dia masih memiliki anak di perutnya, jika dia menjadi emosional dan mengalami keguguran, itu akan berakhir. Semua kerabat merasa senang dan tertawa menghina. Vivian Low berdiri, berjalan ke Aiden Enzo, melihat, dan kemudian berteriak dengan marah pada Geraldine Sol, Bu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul Aiden Enzo lagi? Apa yang terjadi pada ibunya? Beraninya kau melakukan pada Aiden Enzo? Geraldine Sol tidak repot-repot menjelaskan sama sekali, dia menatap Aiden Enzo dengan dingin seolah-olah apa yang bisa kamu lakukan padaku. Di sini Aiden Enzo juga tersenyum, dan tersenyum pada Vivian Low, saya akan keluar untuk merokok. Vivian Low menarik Aiden Enzo, merasa sangat marah dengan kelompok kerabat ini. Setelah Aiden Enzo keluar, sekelompok orang mengepung Geraldine Sol. Ceroboh mengkritik Aiden Enzo. Semakin dia berkata, pendapat Geraldine Sol tentang Aiden Enzo menjadi semakin kuat. Kembali ke bisnis. Grinovin meminta maaf kepada Vivian Low, mengatakan, Vivian Low, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang dikatakan Marcio barusan. Jangan dimasukkan ke dalam hati Anda, mereka juga sedang terburu-buru, dan mereka berbicara dengan bebas. Marcio dan Vindes duduk di samping, diam-diam menonton tanpa bicara. Jika ayah tidak menghentikannya, Marcio pasti sudah pergi sejak lama. Dia tidak menyukai Vivian Low sejak dia masih kecil, tepatnya, dia membenci Vivian Low. Di masa lalu, ketika keluarganya memulai sebuah perusahaan,
Vivian Low hanyalah seorang manajer pemasaran kecil di Beacon, dan dia sama sekali tidak layak dibandingkan dengan dirinya. Saat itu, dia kaya, dan Vivian Low hanyalah orang biasa. Tidak apa-apa sekarang, Vivian Low tiba-tiba menjadi ketua, dan masa depannya tidak terbatas, yang membuat Marcio cemburu, dan sering memfitnah Vivian Low secara pribadi dengan sekelompok teman lama dan teman sekelas lama. Sekarang perusahaan dalam masalah, dan mereka masih meminta bantuan Vivian Low. Marcio merasa semakin tidak nyaman. Vivian Low juga sangat kesal di hatinya, tetapi semua orang adalah saudara, dan dia tidak bisa melakukan segalanya dengan benar, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Di sini, Tuan Grinovin juga batuk beberapa kali, dan mulai berbicara. Vivian, jika kamu bisa, bantu Marcio, bahkan jika itu adalah aku yang memohon padamu. Setelah mendengar ini, Vivian Low segera berkata, kakek, aku pasti bisa membantumu. Sekarang, Geraldine Sol tidak bisa berbuat apa-apa, Grinovin maju untuk meminta bantuan, jadi dia tidak bisa menyangkal wajah lelaki tua itu. Grinovin juga melihat rasa malu Vivian Low. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mengatakan, Vivian Low itu, jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, dapatkah Anda menghubungi penanggung jawab Rise Angel Investment Group untuk meminta bantuan? Saya pikir, dengan mengandalkan hubungan Anda, seharusnya tidak masalah jika Anda membantu kami meningkatkan investasi sebesar 10 juta yuan, kan? Angan-angan Findes, ini akan dilakukan secara akurat. Findes, yang berada di samping, berkata dengan penuh semangat pada pertemuan ini, ya, ayah, kamu benar sekali. Vivian Low pasti mengenal penanggung jawab grup Rise Angel Investment. Apalagi 10 juta, 100 juta adalah baik. Ah, kamu bilang itu Vivian Low, kan? Findes memainkan trik, dengan sengaja menggali lubang untuk Vivian Low. Jika dia setuju, sayang sekali jika tidak menghasilkan investasi sebesar 100 juta yuan. Marcio juga ada di samping. Di sela, Vivian Low, keluarga kami sangat memohon padamu, katakan saja jika kami dapat membantumu. Vivian Low sedikit malu, dan istri Findes di sana menarik Geraldine Sol untuk berbicara buruk. Geraldine Sol tidak tahan memohon seperti ini di antara kerabat, jadi dia menarik Vivian Low dan berkata, Vivian, bantu. Kemudian, Geraldine Sol menatap Findes dan berkata, namun, izinkan saya menyatakan terlebih dahulu, tidak ada hubungannya dengan aku apakah grup Rise Angel Investment akan berinvestasi pada Anda, kami akan bertanggung jawab untuk menghubungi, dan Anda dapat berjuang untuk sisanya. Ini untuk membersihkan diri Anda. Findes melirik Marcio, mengangguk dan berkata, baik. Di sini, Vivian Low juga setuju, mengeluarkan ponselnya di depan semua orang, dan memutar orang yang relevan yang bertanggung jawab atas Rise Angel Investment Group, dengan sopan berkata, Tuan Shiro, halo. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Seperti ini, kerabat saya memiliki perusahaan perdagangan luar negeri dan saya ingin membahas kerjasama dengan Anda dan menarik beberapa investasi. Ujung telepon yang lain hangat suara seorang pria parubaya berkata, Direktur Vivian, saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Saya perlu bertanya kepada bos besar. Bagaimana kalau menunggu beberapa menit? Aku akan menyusahkanmu. Vivian tersenyum, dia menutup telepon. Sekelompok kerabat menatap Vivian Low dengan mata besar dan mata kecil. Bagaimana? Apa yang pihak lain katakan? Findes bertanya dengan tidak sabar. Sebagai seorang paman, dia benar-benar kehilangan muka. Tuan Shiro berkata bahwa dia perlu meminta instruksi dari bos besar. Mari kita tunggu beberapa menit, jawab Vivian Low dengan jujur. Kalimat ini menyebabkan Marcio mencibir beberapa kali, dan berkata, ayah, tidak bisakah kamu mendengarnya? Ini hanya alasannya, mengapa kamu tidak meminta instruksi? Jika kamu tidak dapat membantu, orang seperti apa kamu berpura-pura tanpa keluarga kami masih harus berterima kasih padamu. Vivian Low mengerutkan kening, merasa sangat marah pada Marcio di dalam hatinya. Siapa keluarga ini? Vivian Low berharap dia bisa bangun dan pergi sekarang. Findes juga memelototi Marcio dengan marah. Berkata, baik, apa yang kamu perdebatkan, bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata? Anakku sendiri hanya manja, dan dia memperlakukan semua orang seperti ini. Ini akan menjadi kerugian besar di masa depan. Di sana ada Findes. Pada saat ini, dia menyela dan dengan sinis berkata, hei, panggil kembali Aiden Enzo. Bukankah dia mengatakan bahwa dia dapat membantu? Selama dia bisa, bukankah itu hanya permintaan maaf?
Saya, Vindes, berlutut untuk minta maaf padanya terlebih dahulu. Siapapun dapat mengatakan bahwa apa yang dikatakan Vindes sekarang sengaja mengolok-olok apa yang baru saja dikatakan Aiden Enzo. Orang-orang besar itu juga menyeringai dingin, dan berkata dengan ekspresi sarkastik, "Hei, sampah itu hanya mencoba menggunakan lidahnya." Pada saat yang sama, Aiden Enzo sedang merokok di luar dan menerima telepon. "Bos," nyonya muda bertanya apakah saya bisa berinvestasi di perusahaan dagang batu. Di ujung telepon, tentu saja, adalah Tuan Zaranoshiro yang baru saja berbicara dengan Vivian Low. Dia orang yang bertanggung jawab atas Rise Angel Investment Group. Aiden Enzo berpikir sejenak dan berkata, "Berikan." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Bantuan kali ini sepenuhnya untuk wajah Vivian Low. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Begitu dia memasuki pintu, mata orang-orang besar itu tertuju padanya, penuh sarkasme. "Oh, Tuan Muda Enzo, apakah kamu sudah berhenti merokok? Kamu benar-benar punya nyali untuk kembali." Vindes bangkit, berjalan mengelilingi Aiden Enzo 2 kali, dan menepuk pundaknya dengan tatapan mengejek. Aiden Enzo terkekeh, melirik Vivian Low yang gelisah di sofa, dan berkata kepada Vindes, "Aku kembali untuk melihatmu berlutut dan meminta maaf." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.